Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang seorang anak yang terjadi sekitar di akhir abad ke-19. Anak ini lahir dari keluarga yang kurang beruntung, tidak seberuntung teman-teman sekolahnya yang lain. Apalagi saat ini ibunya sedang sakit. Setiap hari sepulang sekolah dia mengambil dagangan, roti. Dia mengambil dagangan dari seorang bos untuk dijajakan dari satu kampung ke kampung yang lainnya, dari satu pintu ke pintu rumah yang lainnya. Lumayan, minimal bisa buat tambahan untuk uang saku, atau syukur-syukur kalau bisa buat untuk tambahan beli buku atau bayar sekolah. Begitu pikirnya ketika itu. Suatu hari, ketika dia berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain, dia merasa sangat lapar dan sangat haus sekali. Namun sayangnya, dagangan yang ia bawa sampai jam sekian belum ada yang laku. Dia tidak punya uang, sehingga untuk sekedar beli air minum, tentu dia tidak punya uang, tidak bisa untuk melakukan itu. Lalu, dia berpikir untuk meminta segelas air minum kepada rumah tetangga yang ada di depannya. Syukur kalau bisa mendapatkan sesuatu, makanan atau yang lainnya untuk sekedar mengganjal perutnya yang sejak dari tadi keroncongan. Dia mengumpulkan segenap keberaniannya untuk mengetuk rumah tersebut. Setelah ia mengetuk pintu rumah tersebut, keluarlah seorang ibu muda. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" kata ibu muda tersebut. Kemudian dia mengutarakan apa yang menjadi keinginannya. Namun seketika itu keberaniannya untuk meminta sesuatu yang bisa dimakan hilang sama sekali. Walhasil dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sedang haus dan menginginkan segelas air putih untuk menghilangkan haus dan dahaga yang ia rasakan. Mendengar itu, ibu muda ini kemudian masuk ke dalam dan mengambil segelas air susu yang ia buat pagi tadi dan sampai jam sekian belum sempat ia minum. Diberikanlah segelas susu itu kepada anak tersebut. Anak itu lantas meminumnya dengan perasaan penuh bahagia. Akhirnya rasa hausnya pun hilang seketika. Setelah berterima kasih, anak kecil ini pun kemudian berpamitan kepada ibu muda tersebut. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang dokter ternama bernama Dr. Howard Kelly. Dia adalah seorang ahli bedah terkemuka di kotanya. Ketika itu ada seorang wanita tua yang berkonsultasi kepadanya. Wanita tua ini mengidap penyakit yang sangat langka. Dia segera butuh pertolongan agar dia sembuh dan selamat jiwanya. Wanita tua ini butuh penanganan yang sangat serius dari Dr. Howard Kelly ini. Setelah berkonsultasi dan kemudian dia bercerita dari mana dia berasal, wanita tua ini menyebutkan dari mana asal kelahirannya. Sebuah nama yang rasanya tidak asing di telinga Dr. Howard Kelly ini. Kemudian samar-samar dia teringat masa kecilnya. Iya, itu adalah tempat di mana ketika dia kecil menghabiskan waktunya untuk berjualan keliling kampung, menjajakan roti dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Dan dia juga ingat ketika dia haus, dia minta segelas air putih kepada seseorang, lalu dibawakan segelas susu. Dan ternyata ibu yang menjadi pasiennya kali ini adalah wanita yang dulu memberikan segelas susu itu.
Setelah menjalani perawatan yang cukup lama, maka akhirnya tibalah ibu tua ini diperkenankan untuk kembali ke rumahnya. Namun ibu tua ini merasa khawatir akan banyaknya biaya yang harus ia bayarkan. Namun sungguh di luar dugaan ketika dia menerima tagihan dari pihak rumah sakit itu, betapa dia sangat terkejut. Karena ternyata biaya yang harus ia bayar telah terbayarkan lunas. Dan di nota tagihan itu ada satu kalimat yang sangat membuat dia terkejut. Kalimat itu berbunyi, telah lunas, dibayar dengan segelas susu. Pemirsa yang dirahmati Allah, pesan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah teruslah berbuat baik kepada siapa saja. Ketika Anda berbuat baik kepada siapapun tanpa bertanya siapa Anda, dari mana Anda, tak perlu itu kita lakukan. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik, yakinlah suatu saat kebaikan itu akan kembali kepada kita. Yakinlah ketika kita susah, ketika kita butuh pertolongan, akan datang orang untuk membantu kita, untuk menolong kita sebagai jawaban atas kebaikan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.